Di ulumul Quran itu ada namanya ilmu tentang nama-nama surah. Jadi nama surah itu ada ilmunya. Nama surah itu ada ilmunya. Kenapa dinamakan surah Asy-Syu'ara? Apakah itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bersumber dari sahabat, atau bersumber dari para ulama yang datang setelahnya? Hubungan penamaan dengan surah itu apa? Itu ada ilmunya. Apakah benar syair itu harus ada musiknya? Iya. Katanya ada 5 rukun di dalamnya, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama afkar, ide, renungan, pikiran. Terus yang kedua uslub, gaya, bahasa. Kemudian yang ketiga al-fasaha, kefasihan. Yang kemudian yang keempat al-khayal, imajinasi. Kemudian yang kelima dia sebut iqa, musik, iqa, irama, notasi. Dia kumpul semua ya. Baik, pertanyaannya dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat? Kan harusnya disebutkan buku yang mana. Oh, dia bawa 2 buku itu tadi. Itu 2 buku itu tidak ada penyebutan, tidak dari dekat, tidak dari kecil, syarat-syarat syair. Dan tidak pernah 2 buku itu menyebut bahwa syair itu musik. Tidak pernah. Hampir saya bolak-balik 2 buku itu. Barangkali saya ada yang luput. 2 kali saya bolak-balik. Jadi dari mana mendapatnya? Kalau di ilmu syair itu jelas. Ilmu syair itu mereka definisikan sederhana, 3 kalimat saja. Al-kalamul mauzun al-muqaffa. Syair itu ucapan yang ada wazannya, timbangannya, dan berakhir dengan qafiyah. Itu syair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah enggak lama ya, mungkin setengah jam lagi. Saya hanya ingin menjelaskan di sini karena ini seperti bahasa yang dibahasakan juga, katanya bikin gaduh, bikin heboh dan seterusnya. Nggak tahu siapa yang bikin gaduh, yang bikin heboh. Apakah yang mulai berbicara atau yang menanggapi? Ya. Tapi pada dasarnya ini pembahasan ilmiah ya. Saya ingin memberi nasihat-nasihat dan pandangan secara ilmiah berdasarkan ilmu saya yang terbatas terkait dengan orang yang menamakan surah Asy-Syu'ara dengan surah para pemusik atau syair itu sebagai pemusik. Hasan bin Sabit adalah pemusik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus terang saya sendiri selama saya hidup saya baru dengar akan hal tersebut. Dan alhamdulillah kita belajar dari puluhan guru, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Itu nggak ada yang menyebut tentang surah Asy-Syu'ara atau syair dibahasakan dengan bahasa apa? Bahasa pemusik. Maka di sini sebenarnya ada satu hal ya yang perlu saya terangkan di pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah, pembahasan ilmiah imma naqlun musaddaq wa bahthun muhaqqaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Pembahasan ilmiah itu satu, penukilan yang penuh dengan kejujuran. Ada nukilannya dari ayat Al-Quran kah, dari hadits Rasulullah, dari ucapan as-salaf. Dia punya nukilan, referensinya jelas,
pembahasannya jelas, asal usul pembicaraannya jelas. Itu namanya naqlun apa? Musaddaq. Dia cuma nukil, bukan dari diri dia. Itu pembahasan ilmu. Pembahasan ilmu. Yang kedua ada namanya bahthun muhaqqaq. Pembahasan yang penuh dengan tahqiq. Nah, pembahasan yang penuh dengan tahqiq itu, dia mengkaji sebuah masalah itu dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku di bidang itu. Kalau dia di ilmu tafsir, dia berlakukan ilmu tafsir. Dan saya sudah sebut tadi ya, bahwa ilmu tafsir ini kita masuk di dalamnya, ini pembahasan yang perlu seluruh ilmu alat berkumpul untuk seorang itu bisa sampai ke derajat ahli tafsir yang baik. Iya. Apalagi dalam bentuk dia tafsirkan ayat di surah Luqman, dia sendiri yang bilang di pertemuan itu, dan dia sendiri yang mengarahkan ke rekamannya di bulan Ramadan, pertemuan bersama salah satu ormas terkemuka di Indonesia ini. Ya. Dan dia sendiri yang tafsirkan surah Luqman ini artinya adalah musik. Jadi gina diartikan apa? Hah? Artinya musik. Itu tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud dia sebut. Tapi katanya kurangnya tidak dilengkapi dengan tafsir Ibnu Abbas di surah apa? Asy-Syu'ara. Nah, disitulah mulai masuk kekacauannya. Masuk kekacauannya. Kenapa? Sebab lahwul hadits sudah diterangkan ya dari tafsirnya para as-salaf. 4 orang sahabat, 13 orang tabi'in, tidak ada yang melisihi mereka. Mereka semuanya mengatakan apa tadi? Al-ghina. Teman? Sekarang al-ghina ini katanya itu diperkecualikan, ada yang dikhususkan. Nah, cara mengkhususkannya dengan ayat di surah Asy-Syu'ara. Nah, sekarang menghubungkan seperti ini, cara menghubungkannya. Siapa yang mendahuluinya? Memahami seperti itu. Jadi kita bisa bahas di pembahasan ilmu usul fikih. Kekeliruan memahami dengan cara seperti ini. Pertanyaan pertama, siapa yang mendahuluinya? Siapa yang mendahuluinya? Karena ini pembahasan ilmu, semuanya ada. Ulama berbicara. Terwarisi ilmu itu. Kata Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa illama warathul ilm. Dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang dinar, mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya kalau ilmunya bersanad, dia pernah belajar itu dari gurunya. Gurunya jelas ngambil dari mana. Nah, itu baru bersanad namanya. Sekarang ini jelas dari buku-buku as-salaf semuanya. Nukilannya. Itu sanadnya terang. Ya, tentang tafsirnya. Kemudian datang, dia tafsirkan bahwa ini dikeluarkan bahwa ada gini yang bagus sama dengan surah Asy-Syu'ara. Padahal itu di pembahasan penyair. Di pembahasan apa? Penyair. Dengan alasan bahwa syair itu musik. Berarti syair sama dengan gina menurutnya. Dan dua-duanya bisa diartikan sebagai apa? Sebagai musik. Baik. Kalau gina diartikan musik, saya kasih jempol. Bagus. Tapi syair diartikan musik, ini pembahasan yang akan kita bahas. Jelas ya? Nah, cara untuk menghubungkan antara idang itu enggak ada. Dia tunjuk, dia bawa buku. Bawa buku ya. Ya katanya bawa 2 buku. Sebenarnya yang disebut 3 buku ya. Disebut. Buku yang pertama namanya dia bacanya kalau nggak salah Mirwajud Dhahab bacanya. Tapi saya nggak ngerti juga kok dibaca Mirwajud Dhahab ya. Kalau dari Raja ya rujuk itu bukan Mirwaj bacanya, harusnya Marwaj. Sebab bukunya kan setelahnya Wa Ma'adin Al-Jauhar. Nah, itu kalau di bahasa Arab tidak dibaca Mirwaj, tapi dibaca Muruj. Jamak dari marjun, maraja yamruju. Itu ada di dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan.
fi amrin marij. Itu kata dari kata apa? Maraj. Maka tidak dibaca mirwaj. Kalau dari raja yaruju, itu pun raja yaruju, nggak tahu, saya bukan ahli bahasa Arab ya, tapi setahu saya itu nggak benar. Harusnya dibaca marwaj kalau raja yaruju. Tapi kalau muruj itu dari maraja. Muruj. Nah, itu baru benar maknanya. Murujud dahab. Lahan-lahan yang ada emasnya. Gitu. Nah, wa ma'adim al-jauhar. Dan tambang-tambang permata. Itu baru menyambung. Ya, dan buku ini ditulis oleh Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu baca buku Syiah di berbagai tempat akan disebut di situ. Mas'udi, tokoh Syiah Ithna Asyariyah. Jelas ya? Bukunya Tarikh Sejarah. Saya nggak tahu apa yang mau dibahas di situ. Diambil dari buku itu kaitannya dengan musik. Mungkin saya juga nggak paham ya. Dia membacanya dari situ apa? Karena dia singgung setelah itu penyebutan kakek Nabi yang ke-17. Mudar. Itu pun dia sebut namanya keliru. Kakek Nabi yang ke-17. Dia sebut Nizar bin Mudar. Padahal harusnya Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jelas ya? Tapi itu kita anggap biasa ya, lumrah itu. Salah ucap. Baik. Mudar katanya ini orang yang paling pertama melakukan apa? Kuda. Jatuh, kemudian dia bilang apa namanya? Wa yadaya gitu ya. Akhirnya orang-orang saking bagusnya suaranya orang datang. Ya, itu disebut di kisah-kisahnya ya. Di pembahasan tarikh terkait dengan sanad-sanad seperti itu tidak terlalu dibahas benaran oleh ahli hadis. Tapi di kisah sejarahnya katanya seperti itu. Dan disebut juga sejarah itu oleh beberapa orang. Ya, disebut oleh Ibnu Khaldun dan selainnya. Baik. Tapi kalau ingin sejarah, ngapain baca dari buku seperti itu? Buku sejarah itu banyak kalau mau dapat cerita yang kayak seperti itu. Ini di satu metode pembahasan ilmiah, itu namanya bahthun muhaqqaq. Kalau orang bahas itu tahu, orang yang punya kapasitas ilmu tahu cara membahas di mana. Dia mau cari akar bahasa, dimanapun bahasa itu berada, dia tahu cara mencarinya. Nah, itu baru mengerti cara pembahasan apa. Ilmu itu yang disebut apa tadi? Oleh Ibnu Taimiyah, bahthun muhaqqaq. Iya. Baik. Terus buku yang kedua, itu buku punya Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Ya saya juga gak ngerti ya, bukunya dia pegang di depannya, dia baca, kok salah namanya? Abdullah bin Mustad siapa gitu dia sebut. Padahal nama orangnya Abdullah bin Yusuf Al-Judai, bukan Al-Jadi, Al-Judai. Iya. Kalau tanya kenapa bacanya Al-Judai? Ya begitu yang kita dengar dari guru, dari orang Kuwaitnya cara bacanya. Itu nggak ada di buku-buku memang diharokati. Jelas ya? Ada dari ilmu itu nggak bisa untuk dapat di buku. Dengar langsung. Duduk kepada guru. Ya. Tahu dari orang-orang di negeri itu. Seperti kadang ada teman-teman yang heran ya, saya sering baca Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya tidak baca Sa'di. As-Sa'di itu bacaan penduduk kampungnya. Syekh Shalih Al-Fauzan banyak seperti itu. Malah beliau bilang salah kalau baca Sa'di. Itu orang di kampungnya. Tahu nasabnya itu kemana arahnya. Itu ada hitungannya. Ada pembahasannya. Baik. Ini terlalu banyak kita nyerempet-nyerempet ya. Pembahasan detail juga ya. Baik. Jadi Abdullah bin Yusuf siapa? Al-Judai. Saya sudah sebutkan tadi ya. Ringkasan biografi Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Tadinya keras terhadap musik. Bikin tulisan hadith-hadith yang mencela musik. Bagus sekali. Setelah itu melempeng akhirnya di buku dia itu. Nah, buku ini sudah banyak yang membantahnya. Banyak bantahan untuk buku ini. Iya. Dari sudut usul ilmiahnya di berbagai pembahasan. Kekeliruannya di dalam memahami. Kekeliruannya di dalam pendalilan. Ya. Dan cara paling sederhananya, tidak usah baca buku itu. Kita tadi sudah dengar ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, bagaimana penafsiran para sahabat, ucapan para ulama dalam hadits itu, kesepakatan, ucapan para imam 4, para tabi'in, apalagi yang dipermasalahkan.
Kita sudah tahu dalilnya, penerapannya di tengah para salaf, bagaimana berjalan hal itu di tengah para salaf. Karena itu namanya beragama. Dia belajar Al-Quran dari As-Sunnah, dia ambil Nabi SAW mengajarkan para sahabat mengajarkan kepada para tabiin, terus sampai kepada hari ini. Kita tahu pengamalannya apa. Itu pengamalan mereka. Dan tidak ada setiap generasi, kalau kita baca ulama yang menukil kesepakatan, kecuali dari generasi itu pasti ada beberapa imam yang menukil kesepakatan haramnya al-ma'azif, alat-alat musik, dan haramnya musik itu tadi, dengan bahasa yang disebut di tafsir lahwal hadith. Jelas ya? Itu ada kesepakatan pada setiap generasi, dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, sampai di abad itu. Para ulama tetap menukil kesepakatan. Jelas ya? Harusnya itu tidak luput kalau pembahasan bahat muhaqqaq seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian ada buku yang ketiga disebut di akhir. Dia disebut penulisnya. Dia sebut namanya Fiqhu Al-Ghina wal Musiqa fi Mizanil fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Itu karya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Iya. Yusuf Al-Qardawi, kalau mau tahu ininya, pembahasannya, semua orang memaklumi ya. Orang Palestina aja berjuang sama mereka, itu tidak dianggap masalah agama, itu cuma perebutan tanahnya. Ketika Benyamin, siapa namanya, Yahudi ini, menang pemilu dahulu awal kali, kata Yusuf Al-Qardawi di khutbah Jumat ini, andai kata Allah turun ke bumi mengadakan pemilu, dia tidak akan dapat suara 99,99% seperti Yahudi ini dapat. Itu gaya Yusuf Al-Qardawi itu. Fatwanya di masa sekarang yang membuat gejolak di negara-negara, pemberontakan, yang disebut dengan nama Rabi' al-Arabi, ditegur oleh para ulama bahwa kami ini ingin membuat fitnah di tengah manusia. Berdiri dengan khutbah, kalau itu fitnah, biarkan saya menjadi da'i fitnah, dan semoga Allah wafatkan sebagai orang-orang yang mengajak kepada fitnah. Jelas ya? Ini orang dari cara menimbangnya di buku-buku dan karyanya itu jauh dari keadilan. Jauh dari keadilan. Jadi kalau kita lihat dari buku rujukan, pembahasan ilmiah, ini juga sudah bukan bahat muhaqqaq. Mana buku-buku para salaf tentang alat-alat musik itu? Abu Bakar Al-Ajurri, Imamul Baihaqi, Ibnu Abi Dunya. Ini semuanya dengan sanad periwayatan buku-buku ini. Menukil athar dari as-salaf. Kemudian mana buku-buku para imam 4? Murid-muridnya, imam madhabnya. Lalu mana buku-buku dari para ulama yang datang setelahnya? Kenapa tidak dibawakan? Ya kan? Apalagi mengatakan ada 3 pendapat. Jadi sangkaan saya dia sudah baca semuanya. Kan begitu? Kalau begitu 3 pendapatnya dipahami dari mana? Ini sesuatu yang tidak ilmiah namanya. Sesuatu yang tidak ilmiah. Ya kalau dasarnya kembali kepada 3 buku itu, ini dari kekeliruan ya. Baik, saya selalu sebut ya bahwa kesalahan itu semua orang bisa salah. Ya tidak usah terlalu baper kalau ada yang mengingatkan keliru begini, keliru begitu, nggak apa-apa, anggap saja itu pembahasan ilmiah, diterima. Kita bisa salah ya. Ya, penyebutan syair-syair, wazan-wazan juga ini saya luruskan ya karena ini ahli bahasa. Saya bukan ahli bahasa ya, tapi saya juga tahu syair gitu. Dan saya juga pernah baca syair di depan menteri. Dan saya diberi apresiasi bagus gitu. Syair dari saya sendiri yang buat. Bisa saya syair, tapi terus terang saya bukan ahli bahasa. Jelas ya? Tapi saya tahu bahwa ini syair kalau dikatakan tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, itu diambil dari Bahrul Madid, itu keliru. Jelas ya? Itu bukan dari Bahrul Madid. Itu dari Bahrul Ramal namanya. Dari Bahrul Ramal. Kata kuncinya kalau dalam ilmu timbangan Al-Qafi wal Arud, dia katakan Ramalun abhuri
tarwihi thiqatu. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Iya. Itu bahru ar-ramal. Baik. Ya kalau disebut di sini bahwa ini asalnya dari bahrul madid, dia katakan ini bahrul madid, talal badru alaina. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Tidak ada wazan seperti itu di 16 bahrul buhur syi'riyah. Jelas ya? Dan bahrul madid bukan seperti itu wazannya. Wazan dasar yang digunakan di bahrul madid itu fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Itu wazannya yang dipakai di bahrul madid. Jelas ya? Baik, ini kita bicara syair ya. Ya kalau timbangan ilmu, namanya ilmu, ya banyak penuntut ilmu juga banyak yang bicara dan tahu syair-syair begitu. Baik, berikutnya dari hal yang ingin saya kaji mendalam juga di sini, sebelum kita masuk ke dalam alasan utamanya ya, kenapa dia namakan syuara sebagai surat pemusik, syair sebagai pemusik. Iya. Sebelum kita masuk ke situ masih ada satu poin lagi. Di ulumul Quran itu ada namanya ilmu tentang nama-nama surah. Jadi nama surah itu ada ilmunya. Nama surah itu ada ilmunya. Kenapa dinamakan surah Syuara? Apakah itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bersumber dari sahabat, atau bersumber dari para ulama yang datang setelahnya? Hubungan penamaan dengan surah itu apa? Itu ada ilmunya. Dan ini tidak menggunakan dasar kaidah ilmu di dalam menghubungkan surah ilmu Quran apa? Itu ada namanya surah pemusik, ilmu tentang nama-nama. Sebab tema surah ini itu sebenarnya surah itu cuma datang, syuaranya itu cuma datang di akhir surah. Nama surah itu ada ilmunya. Dan salah satu kenapa dinamakan surah syurah, namanya sebuah surah di tengah. Apakah itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena di surah tersebut ada misalnya sebuah kalimat tidak ada di tempat lain. Seperti kata syuara itu di dalam Al-Quran cuma di situ saja. Al-Baqarah tuh, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah tuh? Apa surah Al-Baqarah bercerita tentang sapi betina semua? Hah? Tidak, sebab Al-Baqarah tuh pakai tak marbuta di seluruh Al-Quran cuma di satu tempat saja, cuma di surah Al-Baqarah. Sama dengan di surah Syuara. Jelas ya? Jadi ketika seluruh surahnya Allah Subhanahu wa taala berikan dikesankan masuk di dalam pembahasan itu enggak cocok di pembahasan. Baik. Jadi ini namanya melampaui batas ya di pembahasan tentang ilmu nama-nama surah, dan di nama-nama surah ini enggak ada dari para ulama yang menafsirkan asy-syu'ara jamak dari syair. Syair itu harus ada 5 rukunnya di dalamnya. Salah satunya dia harus ada iqa, ada musiknya. Iya. Itu enggak ada yang menyebut. Ya kalau ada dinamakan, dibawakan. Itu baru namanya pembahasan atau nakal musaddaq, baru ilmu namanya. Kalau tidak, dia golongan yang ketiga, hadayanun muzawwaq, igauan yang nggak bisa dikontrol, nggak tahu mengigo dari mana. Itu bahasa Ibnu Taimiyah ya, bukan bahasa saya. Iya. Baik. Sekarang di pembahasan yang ke di pembahasan yang ke 3 atau keempat ya. Tapi yang ketiga. Sekarang di sini penyebutan tentang urutan dia kenapa menghubungkan antara surah Syuara dan surah Luqman. Dia cerita dari sudut sebab nusul. Saya dengarkan Luqman itu kisahnya begini dan begini. Akhirnya berakhir di kisah Syuara begini dan begini. Itu kan dihubungkan. Itu namanya kalau dulu ilmu Al-Quran namanya ilmu asbabun nuzul. Ilmu apa? Asbabun nuzul.
Saya buka-buka riwayat asbabun nuzul. Memang ada asbabun nuzul. Walaupun ceritanya lemah ya, karena hadits sahih di asbabun nuzul tidak ada di situ. Saya tahu tentang sebab turunnya. Jelas ya? Tapi saya coba lihat di buku-buku. Saya nggak ketemu dari mana dapat cerita tersebut. Ini sudah keluar lagi dari jalur pembahasan apa? Ilmiah yang lainnya. Salah satu ilmu namanya ilmu asbabun nuzul. Baik. Berikutnya ke inti permasalahannya. Apakah benar syair itu harus ada musiknya? Iya. Katanya ada 5 rukun di dalamnya, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama afkar, ide, renungan, pikiran. Terus yang kedua uslub, gaya, bahasa. Kemudian yang ketiga al-fasaha, kefasihan. Yang kemudian yang keempat al-khayal, imajinasi. Kemudian yang kelima dia sebut iqa, musik, iqa, irama, notasi. Dia kumpul semua ya. Baik, pertanyaannya dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat? Kan harusnya disebutkan buku yang mana. Oh, dia bawa 2 buku itu tadi. Itu 2 buku itu tidak ada penyebutan, tidak dari dekat, tidak dari kecil syarat-syarat syair. Dan tidak pernah 2 buku itu menyebut bahwa syair itu musik. Tidak pernah. Sampai saya bolak-balik 2 buku itu. Barangkali saya ada yang luput. 2 kali saya bolak-balik. Padahal saya nggak suka baca. Untuk memastikan. Jelas ya? Baik. Jadi dari mana mendapatnya? Kalau di ilmu syair itu jelas. Ilmu syair itu mereka definisikan sederhana, 3 kalimat saja. Al-kalamul mauzul al-muqaffa. Syair itu ucapan yang ada wazannya, timbangannya, dan berakhir dengan qafiyah. Nah, itu syair. Jadi cuman ucapan, ada timbangannya, ya, ada timbangannya, itu yang disebut dengan bukhur syairiyah, lautan-lautan syair. Terus ada akhirnya, qafiyahnya. Jelas ya? Ada akhir dari qafiyahnya. Aya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu alla li nafsika kana dat-ta'limu ibda bi nafsika fanhaha an gayyiha fa idza intahat fa anta hakimu. Ini akhirnya mim. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka ila fa'alta 'azimu. Jelas ya? Itu syairnya Abul Aswad Ad-Duali, pencetus ilmu nahu. Syair bijaksana. Nah, ini akhirnya mim semua. Nah, itu qafiyah namanya. Jelas ya? Ada wazannya. Iya. Nah, itu disebut mauzun. Dia punya wazan, punya timbangan. Iya. Syair itu tidak mesti ada iramanya. Dan tidak mesti antum punya fasaha. Karena itu ada yang dikritik, ini syair tidak fasih. Tapi syair juga. Cuma dikatakan tidak apa? Tidak fasih. Bukan dari syarat syair dia harus fasih. Jelas ya? Baik. Syair tidak mesti ada khayalan. Iya. Seorang ingin misalnya membuat syair tentang bidang-bidang dari ilmu, dia buat saja, nggak ada masalah. Seperti misalnya 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Ada 8 makhluk memang Allah ciptakan untuk apa? Untuk kekal, tidak sirna. Apa 8 makhluk itu? Wah, itu terlalu lama merojanya. Baik. Sorga, neraka, arsy, kursi, lauhul mahfuz, qalam, ruh, dan tulang ekor
manusia. Kata Suyuti rahimahullah, "Thamaniyatun hukmul baqaya ummuha minal khalqi wal baquna fi khayyizil adam, hiyal arsu wal kursiyu jannatun wa narun, wa ajabun wa arwahun kadzal lauhu wal qalam." Itu tidak perlu imajinasi, kumpul aja namanya. Siapa 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits? Kata Suyuti rahimahullahu taala, apa namanya? Al-mukthiruna wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. 7. Tidak perlu ada imajinasi. Sebut aja namanya. Apa susahnya? Perlu antum imajinasi? Hah? Syair itu. Syair. Nggak perlu imajinasi. Yang paling lucunya lagi harus ada musiknya. Dapat dari mana harus ada musiknya? Tadi saya sudah sebut Al-Hutai'ah ya, dia dengar musik, marah dia, suruh berhenti orang itu, atasnya pergi. Kalau memang syair ada musiknya, itu Al-Hutai'ah tidak akan mungkin membaca syair. Ada anak perempuannya, ada keluarganya, ya kan? Syair itu terdiri dari 3. Semua syairnya orang Arab tidak lepas dari 3. Ada namanya sabab, ada namanya watat, dan ada namanya fawasil. Ini 3. Sabab itu terbagi 2. Ada sabab khafif, ada sabab thaqil. Watat ada 2, ada watat majmu', ada watat mafruq. Kemudian fawasil, ada fawasil sughra, ada fasilah sughra, ada fasilah kubra. Ini antum jadi bingung akhirnya ya. Karena kita bahas syair sekarang. Baik, sabab itu apa? Sabab itu, kalau dia sabab khafif, itu ada 1 berharokat, 1 di sukun. Contoh, bal, hal. Nah, itu sabab, apa namanya? Khafif. Kalau sabab thaqil, itu dua-duanya berharokat. Contoh, 5, bima. Baik. Watat. Watat itu 2. Ada watat mafruq, ada watat majmu'. 2 harokat, 2 berharokat, tengahnya sukun. Qala, kaifa. Jelas ya? 2 sama-sama berharokat, akhirnya sukun. Contoh, na'am. Fathah, kemudian sukun. Baik. Tolong mobil B1093 NRA. B1093 NRA. Tolong keluar ya, ada sesuatu dengan mobilnya. Baik. Jadi sekarang saya mau nanya, al, bal, ada irama antum dengar tadi? Hah? Kalau antum ucapkan biasa, kaifa haluka ya fulan, itu bagaimana? Musik itu? Enggak ada ya. Kecuali saya bilang, kaifa haluka ya fulan, itu baru mungkin nyanyi. Itu dimasukin namanya. Nada bilang, darabahum, harus ada nadanya. Tapi orang Arab itu tahu. Kalau dibilang hu, itu ada timbangannya. Sebab ada yang berharokat, ada yang sukun, kan begitu. Kaifa, ada fathah, ada sukun, ada fathah. Itu timbangan namanya. Jelas ya? Itulah yang diserat, dimasukkan oleh Al-Khalil, terjadilah bukhur syairiyah. Jadi dari pemahaman itu saja, kita sudah bisa memahami bahwa syair itu tidak disyaratkan. Harus ada apa? Harus ada musik. 5 syarat yang lain juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Yang disebutkan di dalam buku-buku tentang Al-Qafiyah wal Arud, seorang penyair itu sebaiknya memiliki beberapa kriteria. Kalau dia mau menjadi penyair handal. Saya ini bisa bikin syair, alhamdulillah. Cuman kalau saya bikin syair, saya harus di depan meja, atau saya harus berpikir lama, saya tulis timbangan, baru saya bisa bikin. Kalau orang Arab tidak. Dia lihat sesuatu, bisa langsung dia bahasakan. Ya, antum kasih syair langsung dia balas, bisa. Orang-orang yang fasih. Yaitu penguasaan mereka, karena dia tahu timbangan-timbangannya, cara membahasakannya, bahasanya. Itu yang dikatakan, disangka oleh sebagian orang ini sebagai irama.
disangka irama itu adalah alat musik. Nah, itu letak kekeliruannya di situ. Orang penyair memang perlu banyak sifat. Dia harus jago ilmu nahwu. Dia harus paham kondisinya orang Arab. Dia bisa pandai, imajinasi tidak apa-apa. Dia bisa, kalau dia perlu untuk menghayalkan, untuk bikin sesuatu yang menarik, dia hadirkan. Iya. Iya, dia hadirkan. Jelas ya? Dia memang harus hadirkan. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inda safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tetapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Kan perlu dihadirkan hal yang mencocoki keindahan bahasa. Itu bekal si penyairnya, bukan syarat sebuah syair. Dia perlu ilmu balaghah dengan 3 jenisnya. Dia perlu banyak membaca dari buku-buku sastra Arab. Sering dia baca syair-syairnya orang Arab, termasuk Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Ini juga ceritanya tentang Al-Mu'allaqat As-Sab'ah, kalau saya komentari panjang lagi ya. Baik. Kemudian banyak hal terkait dengan syair itu diperlukan oleh seorang penyair. Ada yang menyebutkan belasan, ada yang menyebutkan puluhan. Ada yang menyebutkan puluhan. Baik. Tapi maksudnya bahwa seseorang itu ketika memberi syarat-syarat seperti ini, itu harus jelas dari mana asal usulnya. Harus dia terangkan sumbernya dari mana. Nah, ini tidak ada yang mendahului. Sekarang tunjukkan. Baik, selesai kita sampai situ dari sudut bahasa ya. Sekarang pembahasan berikutnya. Kita masuk di kaidah ilmu tafsir. Sekarang dia tafsirkan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang gawun. Gawun ini orang-orang menyimpang. Baik, asyu'ara dia tafsirkan para pemusik. Itu kan tafsir namanya. Siapa yang mendahulunya dengan tafsir itu? Mana kaidah tafsirnya? Pertama, baca dulu ini kaidah tafsir. Tafsir itu ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Di dalam memahami satu kalimat, kadang sebagian sahabat itu membahasakannya dengan dua makna. Dua makna itu ada di dalam bahasa Arab. Tapi namanya mereka menafsirkan dengan sebagian afrad yang ada di dalam makna namanya. Dan itu boleh dalam penafsiran. Jelas ya? Ini dari mana dia datangkan di ilmu tafsir? Tidak ada hubungannya secara bahasa. Tidak ada yang menafsirkan dari para ulama ahli tafsir dengan penafsirannya. Baik. Itu sudut yang kedua. Sudut yang saya sudah nggak tahu yang keberapa ini ya. Yang keempat atau yang kelima? Yang keempat. Baik, yang kelima. Sekarang ayat itu sendiri, kenapa ditafsirin macam-macam? Ayatnya kan jelas. Wasyu'ara'u pakai alif lam. Para penyairnya itu sudah jelas. Maksudnya itu siapa mereka? Dia terangkan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini sifat yang pertama. Pengikutnya saja orang menyimpang. Apalagi penyairnya begitu. Satu ya. Al-ghawun itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, itu artinya orang yang menyimpang setelah dapat ilmu. Itu al-ghawun. Karena dalam Al-Quran dibagi 3. Ada rasyid, ada ghawin, dan ada dhalun. Rasyid ini punya ilmu, punya amalan. Dhalun beramal tanpa ilmu. Ghawun sampai ilmu kepadanya tapi tidak diamalkan. Contoh penerapannya dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina ansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini sama ghawun. Jelas ya? Sampai kepadanya ilmu tidak diamalkan, makanya ghawun. Bagaimana al-ghawun ini, asy-syu'ara ini? Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat mereka ini berada di setiap lembah, bingung ke sana sini. Kalau terjemahan bebasnya di terjemahan makna itu dikatakan mengembara di sana sini. Asalnya itu al-haim itu artinya orang yang kebingungan, hair. Ya, dia kemana-mana gitu. Jadi untuk syairnya kesibukannya ke sana sini. Pada setiap perkara, setiap wadi. Dan kata wadi dalam bahasa Arab itu
Itu bisa misalnya anta fiwadi wa ana fiwadi. Kamu di suatu tempat dan saya di suatu tempat. Nah, mesti kita di lembah. Tidak mesti kita di mana? Di lembah. Sifat mereka yang lain, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka para penyair ini berucap sesuatu apa yang mereka tidak ucapkan. Kan sifatnya jelas. Ya kan? Kenapa diartikan lagi pemusik? Dari mana dapatnya? Nah, penyair yang tercela ini seperti ini, ternyata ada penyair yang bagus juga. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dhalamu. Itulah para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajmain. Itu orang-orang bagus, syairnya lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan, "Uhju ya Hasan." Balas mereka. Hija itu menyerang. Itu bahasa hija, kalau bahasa syair itu dia menyerang orang yang diucapkan syair kepadanya. Iya. Dan itu orang Arab paling jago itu, memberi bahasa-bahasa yang seperti itu. Tapi Hasan menghujatnya dengan hujatan ilmiah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sabar dulu. Sebelum kamu menyerang mereka balik, pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Biar kamu dengar langsung nasabnya orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Nah, setelah dia tahu, dia bisa memposisikan syairnya tepat pada tempatnya. Itu baru penyair yang dipuji. Jelas ya? Baik, hubungannya dengan surah Luqman apa? Nah, ini cara menghubungkan ini kayak gimana? Tidak ada yang pernah berpikir ke sana untuk menghubungkan. Tidak ada yang mendahulunya juga di dalam hal tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Anggaplah asy-syu'ara, jamaknya syair, diartikan pemusik. Sudah, kita tidak usah ribut-ribut lah. Ya, saya mau ambil jalur aman aja. Tapi saya mau bertanya, terus gimana caranya kita tafsirkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair dan tidak pantas syair itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair mau diartikan apa? Terus kalau mau ditafsirkan, dia harus ucapkan tafsir yang sama di sini juga. Syair juga ini. Ya kan? Tapi kenapa tidak ada ulama yang berbicara tentang itu di tempat ini? Bagaimana dengan ayat yang lain? Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan ucapan seorang penyair. Sedikit di antara kalian beriman. Bagaimana kalian menafsirkan ayatnya? Ya kan? Ini akan repot namanya. Memang kalau sesuatu itu tidak ada asal usulnya dan sesuatu tidak punya nilai ilmiah, itu akan membuat semrawut. Dan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu sifatnya apala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayatnya semuanya muhkam. Tidak ada kontradiksi. Saling berpasangan. Makanya dikatakan kitaban mutasyabihan. Mirip, berpasangan, selaras. Itu Al-Quran. Iya. Makanya jangan masuk di dalam menafsirkan perkara-perkara terkait dengan Al-Quranul Karim apa yang tidak diucapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita tahu jalannya, kita tahu jalan menafsirkan, itu mudah sekali. Dan yang terakhir di sini ingin saya ingatkan, atau ini sebelum yang terakhir ya, ini saya ingatkan, ada kaidah dari jalannya ahli sunnah berdalilkan, mereka itu selalu ambil yang muhkam, yang mutasyabih dibawa maknanya kemana? Ke muhkam. Jangan ayat-ayat yang muhkam seperti ayat tentang haramnya gina, ayat surah Luqman dan selainnya, itu muhkam semuanya. Tidak ada yang mutasyabih. Semuanya tegas menunjukkan haramnya. Kok tiba-tiba ingin diberi rincian? Gara-gara ingin memberi rincian, ada yang diperkecualikan. Karena itu nanti ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ada yang merinci. Dari mana dapat ilmu seperti itu?
Itu namanya gaya pendalilan, bukan di tengah ahli sunnah. Itu gaya pendalilan disebutkan oleh para ulama, pokok penyimpangan setiap kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang apa? Yang muhkam. Dan yang terakhir, disalahkan kalau diterjemahkan surah para penyair. Ini nggak tahu ya, saya sendiri bukan pakar bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau dia katakan syair dalam bahasa Arab itu beda dengan syair dalam bahasa Indonesia. Makanya ada penyair-penyair dimaklumi dalam bahasa Indonesia itu syair, nggak disebut apa? Dia disebut musik. Kayak itu mudah sebenarnya. Sama saja syair dalam bahasa Arab seperti itu juga. Itu bukan musik. Sisa syairnya kalau dilantunkan, dimusikkan, diberi nada, itu baru jadi apa? Jadi musik namanya. Apa bedanya? Jelas ya? Makanya penerjemahannya itu terjemahan bagus ya, menerjemahkan makna secara detail dengan kata penyair itu. Dan itu yang selama bertahun-tahun di penerjemahan makna Al-Quran kita. Dari masa terjemahan Profesor Dr. siapa namanya, Hasbias Siddiq CS sampai di hari ini. Di Lajnah Tashih Mushaf masih tertulis surah para penyair. Maaf ya, di situ banyak teman-teman kita, dokter-dokter, ahli tafsir, ahli pakar juga dalam bahasa Arab. Saya kasihan juga ya kalau terjemahannya mereka ini pada salah semua ya. Ya. Tiba-tiba jadi terjemahan apa? Harusnya jadi terjemahannya surah para pemusik. Ini hal-hal saya pikir harus kita renungi ya. Harus kita renungi. Jadi kalau ingin berucap sesuatu, dipastikan tadi itu kaidah. Naklun musaddaq, ada penukilan, data ilmiah, dipercaya, atau pembahasan penuh dengan tahqiq. Penelitian yang akurat. Sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau tidak, maka itu namanya hadayanul mazawwaq. Igawan yang tidak bisa diukur. Iya. Baik. Wallahu musta'an. Dan saya tadi kembalikan kepada makna dari awal di pembahasan ini. Saya ingin terangkan hukum musik itu secara syar'i. Makanya saya hanya baca ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW, ucapan para sahabat, kesepakatan para ulama, dan bagaimana mereka menerangkan hal tersebut. Dampak negatifnya itu bagi orang yang berakal akan memahami banyak hal dosa-dosa yang bahayanya lebih sedikit daripada itu diharamkan di dalam syariat. Diharamkan di dalam syariat. Apalagi dosa yang seperti ini disebut dengan berbagai macam bahaya. Dan masalahnya ini terkait saudara-saudara kita. Kita ini pengen umat Islam ini dekat dengan Al-Quran. Bagus cara memahami ilmu. Dihindarkan dari hal-hal yang bisa menyibukkannya. Keluar dari jalan yang lurus. Dan yang paling pentingnya, kita semua berharap keluar dari dunia ini punya hati yang selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Saya bisa pastikan bahwa musik itu dari hal-hal yang merusak hati. Hal-hal yang merusak hati. Karena itu kita ingin keluar dari dunia ini hati kita selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari kekufuran. Selamat dari segala hal yang membatalkan keislaman. Selamat dari dosa. Selamat dari kemungkasan. Selamat dari musik dan alat-alat musik. Dan selamat dari segala hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bertemu di masjid yang baik ini, di suasana pembahasan ilmiah. Semoga Allah selalu mempertemukan kita di dunia ini di atas kebaikan dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu diberi taufik, diberi rahmat, dibersihkan hati-hatinya dan digolongkan kepada orang-orang yang menghadap kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, melihat wajah Allah kelak di kemudian hari di sorga,
sebagai orang-orang yang bersaudara, berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan sebagai orang-orang yang cinta mencintai karena Allah dan Rasulnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.